Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah, dan bagian ayat-ayat ini merupakan pengulangan dari pasal 32 ayat 48 sampai ayatnya yang ke-52. Musa adalah seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin bagi bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, kemudian akan dibawa kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa adalah penerima dan pengajar hukum Taurat. Musa pernah naik ke atas gunung Sinai, bertemu secara langsung dengan Tuhan, lalu ia menerima 10 hukum Taurat untuk menyampaikannya kepada bangsa Israel. Tetapi sekalipun Musa pernah bertemu secara langsung dengan Tuhan untuk menerima hukum-hukum Taurat itu, lalu mengajarkannya kepada bangsa Israel, namun kita lihat bahwa bagian akhir daripada hidup Musa, Tuhan mengatakan bahwa Musa gagal menghormati Tuhan, Musa gagal percaya kepada Tuhan. Sebagai ayat referensinya, kita bisa baca di Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Khususnya di ayat yang ke-12 dikatakan begini: "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah sebabnya dikatakan di Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang kelima bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu, tetapi dia hanya diizinkan Tuhan untuk naik di atas gunung Nebo, dan ia melihat tanah perjanjian itu dari jauh, bahwa betapa indahnya tanah perjanjian itu, tetapi Tuhan tidak menghendaki dia masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan ini adalah keputusan Tuhan bahwa Musa gagal percaya kepada Tuhan. Musa, sekalipun dia seorang pemimpin yang besar, memimpin bangsa Israel, tetapi dia gagal menghormati Tuhan di dalam kekudusannya. Apa pesan Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, keselamatan atau hidup yang kekal itu tidak didasarkan atas taat akan Taurat. Sebab kalau keselamatan itu didasarkan pada hukum Taurat, maka Musa sendiri yang adalah penerima dan pengajar Taurat, dia sendiri gagal melakukan hukum Taurat. Apalagi saya dan Bapak Ibu yang hidupnya jauh daripada zaman Musa. Karena itu, keselamatan anugerah Allah tidak didasarkan atas ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi saya dan Bapak Ibu diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang Kristen bahkan hamba Tuhan sekalipun, melalui renungan singkat ini Bapak Ibu, kita diingatkan jangan sampai saya dan Bapak Ibu hanya menjadi tanda kutip seperti seorang calo yang hanya bisa membawa orang kepada Tuhan, tetapi saya dan Bapak Ibu sendiri gagal untuk bertemu dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya kita diberikan pencerahan, kita diberikan hikmat dan kekuatan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kita diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam.